Halo netizen, ini adalah Daihatsu Terios Facelift varian X ADS. Jadi ini adalah varian paling bawah, tapi ada styling cues dari Daihatsu Indonesia. Jadi kayak semacam aksesoris beberapa tempelan lah gitu, biar lebih oke. Ini unitnya lagi ada di Astra Daihatsu, Astra B-Center BSD. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, jadi masih kunci colok ya, bukan kunci smart key kayak tipe R ke atas. Dan ada tombol lock serta tombol unlock buat buka pintunya. Nah, untuk di interior kurang lebih sama seperti tipe X yang pre-facelift juga ya, masih serba kosongan gitu karena tipe yang paling bawah. Nah, uniknya semenjak facelift ini semua plafonnya itu jadi warna hitam kayak Daihatsu Sigra, jadi kesannya lebih sporty dan lebih gak gampang kotor. Dan ini berlaku di semua varian dari tipe X standar sampai tipe R custom yang udah kita ulas kemarin ya. Nah, dia juga pengaturannya lebih simple, jadi dia nggak ada height adjuster, bawaan joknya emang udah tinggi dan joknya masih full fabric, nggak kayak joknya R custom yang ada kulit-kulitannya di bagian samping. Jadi cuma ada recline sama ada sliding aja. Dan airbagnya cuma 2 titik aja, beda sama R custom yang sudah 6 titik kayak kembarannya si Toyota Rush. Di bagian karpet dia juga modelnya tuh yang karpet mangkok yang ada di bus logo Terios, serta ada tuas pembuka tangki BBM-nya. Oke, kita masuk aja. Dan karena dia masih kunci puter, tinggal puter aja kuncinya, injek rem, dan kita nyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Yuk langsung kita tutup aja. Dan seperti ini interior dari Daihatsu Terios varian X ADS. Nah, setirnya dia belum dilapis kulit kayak yang varian R, dan seenggaknya masih bisa diatur walaupun cuma tilt aja ya. Jadi tombol di setir ini cuman klakson dan ada airbagnya juga ya. Gak ada tombol setir kayak varian atasnya. Dan di bagian tuas-tuas lampu di belakang setir ini juga belum auto, tapi sudah ada triple tone signal. Belum ada switch fog lamp juga. Tuas wiper sama ya, ada intermittent depan belakang. Instrument cluster juga lebih sederhana, tapi gue lebih suka ya karena lebih rapih, gak ada ornamen biru yang agak keramaian itu, dan jadi lebih enak dilihat sih, kalem gitu. Di sebelah kiri ada tachometer, di kanan ada speedometer, di tengahnya ada MID dot matrix yang informasi cukup lengkap. Ada odometer, trip A, trip B, status idling stop start, konsumsi BBM instan dan rata-rata, sisa jarak tempuh, dan balik ke odo. Dia nggak ada temperatur udara luar. Dan di bagian eco indikator ini dia monokrom ya, bukan warna hijau kayak yang varian atas. Ada fuel gauge, gear indicator, sama ada jam digital juga. Lanjut ke sebelah kanan, ventilasi AC tetap model bulat, tapi dia nggak ada ring silver kayak di varian R. Di bagian sini juga nggak empuk kayak yang varian R custom. Nggak ada engine start button. Tombol di sini cuma tombol untuk mematikan stability control yang bisa dimatikan, dan tombol untuk mematikan fitur idling stop start. Di bagian bawah juga ada laci kecil, ada tuas pembuka kap mesin, dan pedalnya masih model gantung, serta ada footrest untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim dia full plastik keras, kecuali di bagian insert sini yang ada panel fabriknya, walaupun dia nggak empuk-empuk banget. Handle-nya juga nggak chrome, ada central locking di sini. Pengaturan spion udah elektrik, tapi belum bisa dilipat elektrik kayak varian R ke atas. Auto up down power window juga cuma di sisi pengemudi aja dengan anti pinch, dan ada window lock. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder, speaker, ada tweeter di bagian sini yang entah ada suaranya apa enggak, dan di sini ada dummy cover untuk sensor auto headlamp. Nah, sun visornya juga beda, dia lebih tipis walaupun sama-sama nggak ada cermin untuk di sisi pengemudi. Spion tengah sama-sama manual dimming kayak di varian R, dan lampu petanya juga beda ya, dia cuma satu lampu di tengah gini doang, nggak ada tempat kacamata, dan nggak ada lampu baca individual. Nah, sun visor yang kiri dia nggak ada cerminnya, dan dia lebih tipis bahannya kayak di Avanza atau di Sigra gitu ya, lebih simple, nggak kayak yang varian R. Ada grab handle, seatbelt belum naik turun,
tapi headrest sudah naik turun. Di bagian center stack sini ada upper air vent untuk menghembuskan aliran AC ke belakang. Ventilasi AC yang sini juga nggak ada strip chrome di bagian adjusternya sini, dan tombol hazard tetap di tengah. Serta di bagian pinggiran head unit ini dia bukan piano black tapi hitam doff seperti ini. Nah, head unitnya juga sedikit lebih baru ya, dan kalau diperhatiin interface-nya ini mirip head unit Honda yang kayak di WRV tipe E, BRV tipe E, yang gitu-gitu lah ya. Dan dia juga ada radio, multimedia, Bluetooth, USB mirroring. Tapi ini kurang, gue belum tahu ya dia bisa Apple CarPlay atau Android Auto. Tapi kelihatannya sih cuma Bluetooth sama USB doang ya. USB-nya ada di bagian sebelah kiri sini. Dan apakah ada kamera mundur? Oh, udah ada. Jadi lumayan oke lah ya. Di bagian bawah ada ini juga card holder. Nah, AC-nya juga dia lebih simple ya, bukan climate control yang auto kayak di varian R, tapi dia cuman AC biasa yang diubah jadi digital. Di sini ada fan speed, ada temperatur, dingin atau nggak dingin, nggak ada heater, nggak ada arah AC, defogger depan belakang juga nggak ada, tapi ada buat sirkulasi udara. Ada tombol max cool, jadi satu tombol langsung ke posisi paling dingin seperti ini. Sama ada mode AC. Di bagian sini juga ada tombol off. Di bawahnya ada power outlet 12 volt. Terus ada tempat penyimpanan terbuka. Tuas transmisi seperti ini. Dia otomatis 4 percepatan dengan low gear. Ada juga transmisi manual 5 percepatan dengan pedal kopling. Cuma bedanya kalau yang di tipe X ini belum dilapis kulit. Dan kalau kita masuk gigi mundur, dia ada reverse beeper. Dan dia warnanya hitam ya di bagian shifter base-nya sini. Kalau yang di tipe R kan dia warna silver. Ada parking brake manual, belum dilapis kulit, belum chrome ujungnya, dan ada tempat penyimpanan tambahan. Nah, tipe X ADS ini adalah varian paling murah yang bisa kita dapatkan dengan armrest soft touch seperti ini yang ada wireless chargernya. Kalau yang di tipe X standar itu dia konsol box biasa. Yang di bagian bawahnya ada tempat penyimpanannya di sini. Glove box belum soft opening, bisa buat buku manual. Di bawah ada alat pemadam api ringan, dan ada airbag juga di sebelah kiri. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Daihatsu Terios facelift varian X ADS. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita bahas ke kabin tengahnya dari Daihatsu Terios varian X ADS ini. Oke, sekali kita masuk aja. Nah, di baris kedua ini juga kita tetap dapat mangkok karpet mangkok yang kayak di depan dengan di bos logo Terios. Nah, untuk yang tipe X ADS ini dia nggak dapet seat back pocket di kanan ataupun di kiri ya, jadi lebih minim tempat penyimpanan. Tapi di belakang center console ini tetap dapat satu buah cup holder. Yang hilang itu di power outlet belakang. Ini cuman dummy aja, tetap ada gundukan karena ya dia kan berpenggerak roda belakang. Di atas tetap ada AC double blower dengan 3 ventilasi dan 3 fan speed. Di atas ada satu buah lampu kabin, bisa ikut pintu, ada grab handle kiri kanan. Untuk jok belakang juga full kain ya kayak di depan, serta headrestnya cuma 2, di tengah nggak ada, seatbelt tengah juga cuma 2 titik, dan nggak ada isofix point kayak kembarannya si Toyota Rush. Di bagian door pocket atau door trim dia full plastik juga, kecuali di bagian sini yang ada panel kainnya sedikit, handle-nya nggak chrome, ada cup holder di atas dan di bawah, switch power window di sini, dan kacanya juga turunnya lumayan habis, sama ada speaker, ada seal plate berlogo Terios juga ya. Oke, sekarang kita majuin dulu dan kita masuk ke jok baris ketiga. Dia model pelipatan jok tengahnya one touch tumble. Yuk kita masuk aja. Wah, agak sempit ya. Oke. Ini kita atur ke posisi yang agak rebah. Jadi ibaratnya kayak ada orang duduk di sini, dan masih oke lah untuk orang dewasa. Masih ada 1-2 jari di sini, atau bukan 3 jari ya, tergantung posisi kerebahannya. Sedangkan untuk headroom ini udah gue bersandar di
head restraint, dan ini plafon sudah mentok sih ya. Di atas sih masih sisa 2 jari, tapi di belakang sini itu udah mentok. Jadi untuk orang dewasa gue nggak menganjurkan sih, lebih baik anak kecil aja, atau kalau misalnya terpaksa banget orang dewasa, lebih baik untuk perjalanan pendek aja biar lebih aman. Dan di belakang sini juga fiturnya tetap sama lah ya kurang lebih. Jadi ada grab handle, kaca tetap besar, seatbelt 3 titik untuk 2 penumpang, tapi kita nggak dapet power outlet di baris ketiga dan nggak dapet speaker belakang juga. Tapi tetap dapat storage ya, dan nggak ada lampu bagasi juga nih. Di sini masih kosong. Nah, joknya kalau dilipat seperti ini, kalau ditegakkan seperti ini. Cuma satu posisi doang, nggak bisa diatur rebah atau tegaknya. Oke, kita lipat lagi joknya dan kita cek eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Daihatsu Terios facelift varian XADS ini. Nah, untuk mesinnya sama aja ya, semua varian 1500 cc, 4 silinder, NA, berkode 2NRVE. Teknologinya dual VVT-i, tenaga sekitar 105 PS, dan torsi 136 Nm. Pilihan transmisi juga ada 2, manual 5 percepatan atau transmisi otomatis 4 percepatan ke roda belakang. Ya, dia masih rear wheel drive. Untuk ruang mesin juga ya masih berantakan sih sebetulnya, nggak ada engine cover, tapi seenggaknya kalau misalnya ada yang rusak, dan itu juga langka sih untuk mesin ini, perbaikinnya gampang. Nah, bedanya kalau yang di varian XADS ini, terutama di warna greenish gunmetal yang cakep ini, sayangnya ruang mesinnya tuh nggak dicat ya. Kelihatan di sini masih warna dasar, dan di bagian kap juga nggak dapat peredamnya. Beda sama yang tipe era custom yang udah kita ulas, yang dicat dan dapat peredam. Ya udahlah ya. Oke, untuk tampilan eksterior dari Daihatsu New Terios facelift yang varian XADS ini, ya dibandingin yang varian R mulai kelihatan basicnya atau mulai kelihatan trondolnya ya, tapi secara overall mukanya tetap unik ya, cemberut gitu. Apalagi dia punya warna baru ini nih yang namanya greenish gunmetal. Jadi semua varian sih harusnya ada ya warna ini, tergantung kita mau pilih apa enggak, tapi warnanya emang cakep sih di mobil apapun. Warna ini sebelumnya udah ada di Xenia juga, dan mulai merambah ke lineup Toyota Daihatsu yang lain. Nah, untuk yang varian XADS ini, dia dapat grill motif checkered ya, yang kayak bendera finish gitu, dan ada aksen chrome di bagian cover fog lampnya, walaupun dia nggak ada fog lamp sih ya. Dan dia juga nggak ada LED strip vertikal kayak di varian RADS atau R Custom. Nah, lampunya dia nggak dibikin smoke atau dibikin hitam dalamnya, jadi kayak lampu yang lama ya, tapi tetap sama teknologinya. Ada LED lampu senja di sini, ada headlamp LED reflektor, dan sennya masih tetap bohlam. Lanjut ke bagian samping. Nah, velgnya dia seperti ini ya, lebih kecil dan sekarang jadi warna silver. Kalau yang sebelumnya Terios yang tipe X itu kan warnanya hitam ya, jadi sebetulnya lebih gagahan yang lama. Cuma kalau ini kayak lebih normal gitu, yang nggak apa ya, kelihatan ada bannya atau ada velgnya. Dan dia lebih kecil dibandingin varian R ya, dia 16 inci, tapi bannya lebih tebal. Di sini bannya 215 65 R16. Rem disc brake depan, belakang tromol, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Ya, akhirnya sekarang lengkap ya di semua varian, karena tadinya kan di Terios yang lama itu cuma di tipe R aja. Nah, dia juga ada black cladding di bagian sekujur sampingnya. Untuk spion seperti ini, dia ada lampu sen LED, dan untuk yang tipe X dia lipatnya masih manual. Belum ada kamera 360 kayak RADS atau R Custom. Talang air yang unik sampai baris ketiga juga tetap ada. Nah, kalau yang tipe X dia nggak ada roof rail ya, dan window line tetap chrome di bagian bawah. Lanjut ke bagian belakangnya, sedikit lebih simple ya, karena lampunya nggak seramai yang di tipe R, tapi bumpernya tetap rame. Jadi di sini ada krom-kroman yang sebetulnya agak nggak penting. Reflektornya juga model baru sekarang, vertikal kanan kiri, dan kayak ada aksen ventilasi palsu di bagian bumper tengahnya. Nah, lampunya juga sedikit lebih simple. Di sini tuh cuman lampu senja di bagian samping doang ya. Di bagian pintu bagasinya sini kosong. Lampu remnya dia LED dots, dan sen sama lampu mundurnya masih bohlam.
emblem. Di belakang ada emblem Terios di sebelah kanan, di sebelah kiri ada emblem X, dan untuk yang ADS ada emblem ADS di bagian kanannya. Ada kamera mundur, di kacanya ada wiper dan ada spoiler, tapi nggak ada high mode stop lamp ya, masih sama kayak X pre-facelift. Dan ada antena shark fin juga, sensor parkir 2 titik, dan ada garnish pelindung bibir bagasi dengan logo Terios. Untuk bagasinya tetap latch elektrik ya. Nah, seperti ini bagasinya kalau dibuka, dan joknya tetap sama ya, dia bisa dilipat juga seperti ini, dan dia modelnya tuh tambal ke depan. Jadi kalau misalnya mau ngelipat salah satu jok, masih ada satu orang lagi yang bisa duduk di belakang sini. Ada ini juga ya. Tuh, 2, 3. Ada cargonet juga nih, biasanya Daihatsu. Tadi ya nggak ada lampu bagasi dan nggak ada underfloor storage karena kan sasusnya emang tinggi, jadi kayaknya agak mungkin untuk naruh underfloor storage di belakang. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Terios facelift tipe X ADS tahun 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Astra Daihatsu Astra B-Center BSD. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.